Apa sih arti dari desa ini? Desa itu artinya apa sih? Desa itu adalah Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di kesempatan ini. Alhamdulillah saya bareng Pak Ulis. Gimana kabarnya? Alhamdulillah kabar baik. Baik ya. Sehat. Alhamdulillah sehat. Ya, karena memang sehat ini merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Betul, taala yang patut patut kita syukuri. ya. Apalagi kita sebagai pelayan masyarakat ya, harus dijaga kesehatan. Ya tentunya kalau kita menjaga kesehatan, artinya kita bisa melayani masyarakat dengan optimal. Betul, gitu. betul sekali. Oke Pak Ulis, di kesempatan hari ini kita acaranya ngobrol asik ya. Ya. Ngobrol asik aja. Yang asik-asik aja. Jangan terlalu banyak beban. Betul. Gitu. Ya Pak Ulis ya, ini namanya Pak Ulis itu merupakan motornya yang ada di desa. Betul. Gitu. Betul ya. Ini pertanyaannya sangat mendasar sekali nih. Boleh bertanya ya? Boleh. Pertanyaan yang sangat mendasar sekali. Kita hidup di desa gitu ya. Apa sih arti dari desa ini? Desa itu artinya apa sih? Desa itu adalah kesatuan wilayah yang memiliki dasar hukum gitu ya. Jadi dalam desa itu adalah terdiri dari warga masyarakat, kemudian juga dibatasi oleh batas desa sesuai dengan dasar hukumnya seperti itu. Betul ya. Jadi kita hidup di desa ini ada diatur gitu ya. Betul sekali. Oleh peraturan dari atas. Iya, gitu. Tidak semestinya kita ingin desa jadi desa gitu. Iya betul, semuanya ada regulasinya. Ada aturannya. Ya, sebagai Pak Ulis nih, apa sih tugas dan fungsinya nih? Tugas dan fungsi. Oke, karena tema kita di siang hari ini adalah sistem kerja aparat desa, ya, karena memang ini juga saya kira perlu disampaikan ke halayak, sosialisasikan lah. Iya, disosialisasikan. Karena memang ada beberapa statement ataupun ada beberapa pandangan bahwasannya perangkat desa itu kerjanya apa sih? Kok terlihat santai sekali gitu. Padahal kalau kita bayangkan, ya, kalau kita realisasikan, itu semua tindakan kita ini sebagai aparat desa itu sudah diatur oleh regulasi. Ya. Bahkan saya kira pekerjaan perangkat desa ini merupakan salah satu pekerjaan yang sangat berat sekali. Iya. Kenapa? Coba kita bayangkan. Kalau umumnya bekerja itu dari jam 7 kemudian selesai jam 3:30 bebas. Ya, kalau pekerjaan lain gitu ya. Tetapi kalau perangkat desa ini selain pekerjaan administratif tadi dari mulai jam 7 sampai jam 3:30, justru ini plusnya itu adalah harus selalu siaga melayani warganya itu ya. Bahkan sebagai aparat desa kita harus selalu standby, selalu siap siaga, memastikan ketika malam masyarakat bisa tidur dengan nyenyak. Gitu. Ya. Jadi pekerjaan aparat desa ini merupakan pekerjaan yang sangat berat sekali. Belum lagi kita di aparat desa itu, ya, kita harus melayani masyarakat dengan berbagai karakter yang berbeda ini. Yang saya katakan berat. Karena kita langsung bersentuhan dengan masyarakatnya. Jadi sangat berat sekali. Dan tadi di statement awal saya katakan bahwa pekerjaan perangkat desa itu luar biasa.
Banyak sekali. Contoh, kita dalam bekerja itu sudah diatur, misalkan pakaian dinas sesuai dengan peraturan Bupati Kuningan nomor 21 tahun 2021. Jadi di Perpub tersebut dikatakan bahwa ada 3 jenis pakaian yang harus digunakan oleh pemerintahan aparat desa di dalam bekerja. Yang pertama adalah pakaian dinas harian. Kemudian yang kedua pakaian adat. Sekarang ditambahkan ada pakaian adat ya dari Bupati yang biasanya kita gunakan di hari minggu keempat untuk pakaian adat ya. Kemudian juga ada seragam olahraganya. Dan itu diatur dari hari Senin sampai hari Rabu itu kita menggunakan PDH dengan pakaian atasan atas, kemudian bawahnya celana yang berwarna kaki. Kemudian di hari Kamis kita aturannya adalah memakai batik kuningan. Gitu. Kemudian untuk hari Jumat kita bisa menggunakan pakaian muslim ataupun pakaian olahraga. Jadi semua itu sudah diatur ya. Jadi kita sebagai aparat desa itu tidak sekehendak sendiri kan memakai pakaian bebas segala macam. Tapi kita sudah diatur dalam Perbup nomor 21 tahun 2021 itu. Jadi kita hidup dalam sebuah peraturan yang diatur dari sananya, termasuk pengolahan administrasi juga ya, kita tidak sekehendak kita karena memang udah ada peraturan terutama peraturan bupati. Ini Pak Ulis, kalau apa sih dasar kalau kita membuat APBDes itu kira-kira dasarnya gitu. Apa nih? Kalau untuk APBDes ya itu tahapannya juga sangat panjang sekali, mulai dari perencanaan, ada musyawarah desa, kemudian juga kita melihat aturan-aturan dari atasnya dulu sambil menunggu. Jadi ada peraturan dalam negeri, kemudian juga berkaitan dengan peraturan Menteri Keuangan, kemudian juga ada peraturan Menteri PDTT, kemudian setelah itu diturunkan menjadi peraturan Bupati Kuningan terkait dengan alokasi dana desa dan juga dana desa seperti itu. Kemudian baru nanti di desa itu kita buat peraturan desa Cijaga Mulyanya. Dan sebelum ada peraturan desa mungkin ada ataupun ada tahapan-tahapannya itu gimana nih? Tahapan-tahapan sebelum kita kepada Perdes. Betul. Jadi tahapan-tahapan tersebut sebelum kita menetapkan peraturan desa terkait dengan APBDes tersebut adalah kita melakukan musyawarah dulu. Musyawarah dusun atau musudus ya? Iya, diawali dengan musyawarah dusun, kemudian musyawarah desa gitu. Dan kegiatan-kegiatan yang diajukan itu adalah kegiatan-kegiatan tentunya yang selaras dengan visi misi juga bakunya yang tercantum di dalam RPJMDes. Betul. Gitu. Jadi kita nanti mereview kegiatan-kegiatan RPJMDes di tahun yang akan ditentukan itu. Gitu. Jadi tidak misalkan di tengah perjalanan kita ujuk-ujuk ngusulin itu nggak bisa ya? Nggak gitu. bisa. Terkecuali kalau ada bencana darurat itu. Kalau ada keadaan-keadaan yang darurat itu bisa melakukan perubahan dan perubahan itu hanya satu kali yaitu di bulan Oktober. Itu pun kegiatan-kegiatan yang memang tidak bisa dilaksanakan. Misalkan tadi ada bencana lah, ada apa gitu ya. Jadi kalau masyarakat ingin mengusulkan sesuatu kegiatan, misalkan pembangunan, itu harus hadir dulu di Musdus hadir dulu di Musdus, kemudian ada RKPDS prioritas, nanti ada prioritas kegiatan. Jadi sekali ini tidak ada ujung-ujung gitu. Untuk menilai pembangunan tersebut ataupun meranking lah prioritas tersebut, kira-kira kriteria untuk tahapannya, untuk merankingnya itu apa nih tahapannya, sehingga
pembangunan A misalkan ini menjadi prioritas, itu gimana tuh untuk menentukan prioritasnya? Jadi ketika ada ajuan-ajuan ataupun aspirasi dari masyarakat, kita tampung dulu, diinventarisir ajuan tersebut. Kemudian untuk menentukan prioritas kegiatan itu, kita melakukan musyawarah dengan BPD. Iya. Itu. Jadi nanti kita di dalam musyawarah dengan BPD itu nanti bisa kita tentukan mana yang lebih prioritas kegiatannya, seperti itu. Pertimbangan prioritasnya tuh kira-kira pertimbangan prioritas sehingga kita ngambil ini, oh ini teh harus diutamakan. Kira-kira pertimbangannya apa nih? Ya, jadi sebelum itu ketika proses pengajuan dari masyarakat, kita pun harus bisa meninjau kepada lokasi yang diajukan. Nah, dari hasil analisis tersebut nanti kita bisa dipaparkan bersama dalam musyawarah BPD itu, kita paparkan kekurangannya ataupun mana nih yang harus diprioritaskan. Jadi dari hasil analisis tersebut. Dari unsur kemanfaatannya, barangkali apakah banyak manfaatnya kalau ini, dan kalau tidak dibangun kira-kira apa sih efeknya gitu. Jadi bukan berdasarkan keinginan tapi kebutuhan. Ya, gitu. Ini gimana nih misalkan kita berembut sama BPD gitu ya. Yang BPD pengennya ini, yang lainnya pengennya gini. Ini cara nanggulanginya gimana? Nah, jadi dari prioritas tadi, kita lihat setelah dianalisa, kemudian termasuk tadi kemanfaatannya apa, itu nanti kita tentukan. Itu memang di dalam musyawarah itu tentunya harus ada hasil akhir, kesimpulan akhir, keputusan yang harus memang kita ambil bersama dan mau tidak mau keputusan bersama itu harus kita laksanakan. Dan kita nanti juga ada verifikasi verifikasi dari tingkat kecamatan gitu. Jadi memang tidak semudah itu sih untuk menentukan sebuah kegiatan. Itu juga harus kita lihat dulu itunya ya, apakah ada kode rekeningnya. Jadi itulah beratnya di aparatur pemerintahan desa itu ya seperti itu. Satu sisi misalkan permintaan masyarakatnya begini, betul. Tetapi satu sisi lagi kita lihat regulasinya. Apa masuk atau tidak regulasinya seperti itu. Karena sekali lagi bahwa kita di pemerintahan desa itu tentunya sudah ada regulasi-regulasi yang mengatur. Tidak serta-merta kita menggunakan anggaran desa itu semau kita, tetapi ada regulasi-regulasi yang diatur. Bahkan regulasi-regulasi itu kita ini lintas sektor, lintas sektor berbeda dengan yang lainnya. Justru kelebihan kita itu di sini, kita juga harus bisa bekerja sama antar lintas sektor tersebut. Yang tentunya satu sama lain harus saling mendukung gitu ya. Tentunya dalam hal ini untuk mewujudkan sebuah cita-cita desa untuk lebih maju gitu ya. Untuk sementara ini kan alhamdulillah kita juga menuju ke arah sana. Iya, betul. Dan alhamdulillah ini juga saya sampaikan kinerja dari aparat desa kita ini dirasa cukup baik karena memang tadi yang saya sampaikan bahwa kinerja aparat itu merupakan salah satu penentu di dalam kita melayani dan mengayomi masyarakat. Sehingga sumber daya perangkat desa ini kita arahkan untuk lebih maju lagi karena memang sekarang kan eranya digital. Gitu. Tapi gimana sih kriteria bahwa desa tersebut maju itu? Kira-kira untuk desa maju ini ada penilaian yaitu di dalam indeks desa membangun, di dalam IDM-nya gitu. Di dalam IDM itu banyak sekali komponen-komponen yang harus dipenuhi. Nah, untuk menuju ke desa maju itu kita harus berusaha nih
kita harus berusaha, tidak boleh stagnan di tempat, tetapi dilihat dari komponen-komponen untuk penilaian di IDM itu. Nah, kita harus penuhi. Oleh karena itu, tentunya kembali tadi SDM aparatur pemerintahan desanya harus selalu ditingkatkan seperti itu. Iya. Manusia itu berbudaya ya. Iya. Jadi berbudaya artinya tidak stagnan di situ gitu. Beda dengan kehidupan binatang atau burung. Kalau dulu dari tahun up sampai tahun sekarang yang namanya bikin sarang burung itu begitu saja. Kalau manusia tidak. Manusia itu insan yang berbudaya. Jadi tidak stagnan di sana gitu ya. Lamun cek bahasa Sunda mah kudu bisa ngigelan zaman. Kudu bisa ngigelan. Kudu bisa ngigel. Jangan sampai zaman sudah di M, di X gitu, kita masih di A. Masih gitu. Betul. Jadi harus berusaha belajar. Ini memang seperti itu. Iya, memang yang namanya belajar itu tidak ada batasan umur. Dari minal mahdi adalah gitu ya, dari sejak kita lahir sampai nanti kita meninggal gitu. Selalu belajar dan belajar gitu ya. Karena memang Allah itu akan meningkatkan derajatnya orang yang berilmu. Betul. Gitu. Jadi kalau kita malas untuk mempelajari sesuatu, ya tunggu saja gitu bahwa kita akan terinjak gitu, terlindas. Kita terlindas zaman gitu. Terus kita modalnya adalah menguasai informasi lah, menguasai informasi. Karena barang siapa yang menguasai informasi, dialah yang akan menguasai dunia. Menguasai dunia, betul. Kopi dulu enggak? Siap. Namanya juga ngobras ya, ngobrol santai sambil ngopi. Ngopi dulu, ngopi. Ayo. Kira apa lagi ini? Ada yang mau ungkapkan lagi, silakan. Baik. Terkait dengan sistem kerja aparat desa, ini juga sudah diatur di dalam Peraturan Menteri di dalam Negeri nomor 84 tahun 2015 terkait dengan SOTK. SOTK ya. Kemudian juga diatur pula oleh Peraturan Bupati Kuningan nomor 84 tahun 2019. Kemudian turunan di desa kita juga itu harus ada Perdesnya, yaitu Perdes nomor 2 tahun 2023 terkait dengan SOTK. Jadi untuk SOTK ini susunan perangkat desa yang pertama itu terdiri dari 3 unsur. Unsur yang pertama adalah sekretariat desa. Sekretariatan Kemudian unsur pelaksana teknis. Kasih-kasih. Kasih-kasih, dan juga yang terakhir unsur kewilayahan. Nah, di kita ini sudah formasi lengkap untuk di Desa Cijaga Mulia, terpenuhi semua. Kemudian sebagai pimpinan adalah kepala desa. Kemudian di unsur sekretariat desa itu ada sekretaris desa. Kemudian di bawahnya ada staf-stafnya, yaitu kepala urusan keuangan, kemudian kepala urusan umum dan tata usaha, serta kepala urusan perencanaan. Kemudian di pelaksana teknis itu terdiri dari kasih-kasih. Kita ada kasih pemerintahan, kemudian ada kasih kesejahteraan, dan juga kasih pelayanan. Sementara untuk unsur kewilayahan, karena di kita itu ada 2 dusun, sehingga hanya ada 2 kepala dusun, yaitu kepala dusun 1 dan kepala dusun 2. Sehingga kerja-kerja kita itu terutama administrasi itu sudah diatur di dalam SOTK tersebut. Jadi untuk koordinasinya tuh gimana tuh? Antara pada intinya kerjasama lah. Pada intinya kerjasama. Cuman ada tingkatan koordinasi itu gimana?
Jadi sekretaris desa itu sebagai koordinator. Ya. Dia memiliki staf yang tadi kaur-kaur. Kaur-kaur itu bertanggung jawab kepada sekretaris desa. Sementara untuk pelaksana teknis dan juga pelaksana kewilayahan itu sifatnya koordinasi atau koordinatif dengan sekdes. Dan tentunya pertanggungjawabannya adalah langsung ke kepala desa. Gitu. Oh gitu ya. Jadi ada semacam benang yang menghubungi satu sama lain. Gitu. Tapi pada intinya kita bekerja sama untuk kita membantu kepala desa, untuk mencapai program-program yang dia ungkapkan dalam visi misi. Visi misi. Harus ada tujuan gitu. Mau dikemanakan desa kita ini supaya nanti semua program menuju ke arah sana. Lebih terarah. Pada intinya tujuan daripada adanya negara khususnya itu untuk memakmurkan rakyat. Gitu. Dan kita sebagai desa untuk mendorong ke arah sana sebetulnya. Ya itu saja barangkali. Siap. Ya nanti kita ngobrol-ngobrol yang lebih asik lagi karena mohon maaf ini baru tahap perdana ya. Jadi saya yakin banyak sekali kekurangan dan kelemahan. Ya, tapi nggak apa-apa. Yang namanya manusia itu harus salah dulu kayak saya kira. Harus salah dulu gitu. Belajar dulu. Akhirnya sekarang kalau tidak kita melakukan sebuah kesalahan gitu lebih baik kita jatuh tapi jalan daripada nggak pernah jatuh nggak pernah jalan. Betul. Lebih baik kita jalan aja sekarang gitu. Makasih Paulus. Siap, sama-sama. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.